Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wahyunianti Ramadhani, nomor absen 28, kelas 11 IPS 2. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dampak sosial dan contoh dampak sosial serta contoh konfliknya. Yang pertama, ada pengertian dampak sosial. Dampak sosial merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat. Dampak sosial konflik dan kekerasan berkaitan dengan hubungan sosial dalam masyarakat. Konflik dan kekerasan menyebabkan individu atau kelompok mengalami kesulitan berinteraksi satu sama lain. Dampak sosial konflik dan kekerasan sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan merupakan salah satu konsekuensi terjadinya konflik sosial. Bentuk perubahan sosial ini memiliki cakupan lebih luas dan tidak hanya terbatas pada disintegrasi. Konflik dapat menciptakan perubahan baik ke arah positif maupun negatif. Proses perubahan sosial berlangsung dari tahap pra-konflik hingga pasca konflik. Konflik dapat mendorong anggota masyarakat saling bersatu membentuk kekuatan untuk melawan musuh. Sebaliknya, konflik juga dapat menyebabkan masyarakat terpecah belah dan memulai kehidupan baru. Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat akibat konflik. Yang kedua, rusaknya sistem organisasi dalam masyarakat. Organisasi merupakan sistem sosial yang unit kerjanya dan para anggotanya saling berhubungan, saling mempengaruhi, saling membantu, serta saling ketergantungan dalam mencapai tujuan. Sistem organisasi yang harmonis dapat menciptakan sinergi positif. Sebaliknya, sistem organisasi tidak harmonis dapat merusak sistem serta menciptakan sinergi negatif. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dan kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Dampak konflik sosial adalah rusaknya sistem organisasi memiliki maksud yaitu bila di dalam suatu organisasi terdapat suatu konflik antara anggotanya, maka organisasi tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dan mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya, adanya rasa tidak sepakat dengan perbedaan pendapat antara anggota organisasi. Selanjutnya, yang ketiga ada disintegrasi sosial atau renggangnya hubungan antar kelompok. Konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat dapat menyebabkan disintegrasi kelompok. Disintegrasi sosial merupakan perpecahan atau pudarnya kesatuan organisasi dan solidaritas kelompok atau golongan. Ciri utama disintegrasi sosial adalah merenggangnya hubungan sosial serta memudarnya rasa persatuan dan solidaritas kelompok. Disintegrasi terjadi karena unsur-unsur dalam masyarakat lebih mengutamakan perbedaan daripada kebersamaan. Kondisi ini dapat menimbulkan keretakan hubungan pihak-pihak yang bertikai meskipun konflik telah selesai. Oleh karena itu, menjaga hubungan baik dengan individu atau kelompok lain perlu dilakukan untuk menciptakan kehidupan harmonis, aman, dan damai. Disintegrasi sosial adalah keadaan yang mana telah terjadi perpecahan hubungan baik individu satu dengan lainnya maupun perpecahan antara kelompok. Yang menjadi penyebab disintegrasi ini adalah terjadinya konflik perbedaan pendapat, tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang saling mengerti, dan masih banyak lagi. Contoh disintegrasi. Yang pertama, tawuran antar warga, kelompok sosial, dan mahasiswa. Yang kedua, kasus bully. Yang ketiga, pemberontakan pasca kemerdekaan. Yang keempat, demo atau unjuk rasa. Yang kelima, peperangan antara suku bangsa dan antar negara. Yang keenam, pertikaian karena perbedaan pendapat. Yang ketujuh, aksi-aksi kriminal lainnya.
seperti pembegalan, pembunuhan, pengeroyokan, dan lain sebagainya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Firta Cinta Dewi, nomor absen 23 dari kelas 11 IPS 2. Saya anggota dari kelompok 2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dampak sosial dari konflik dan kekerasan yang nomor 4, yaitu menghidupkan kembali norma lama serta menciptakan norma baru. Konflik itu bisa terjadi karena sebagian masyarakat mencoba mempertahankan norma-norma lama dan sebagian masyarakat yang lain ingin menciptakan norma-norma baru. Bisa kita lihat dari contoh konfliknya, masyarakat suatu adat sangat menjunjung tinggi adat istiadatnya. Akan tetapi, kemajuan zaman dan teknologi menyebabkan sebagian besar masyarakat adat meninggalkan tradisi dan adat istiadat mereka demi budaya luar yang masuk akibat perkembangan zaman. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya konflik antar masyarakat. Lanjut, yang kelima yaitu sikap etnosentrisme, yang dimana sikap masyarakat yang berpangkal pada kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap merendahkan atau menjatuhkan kebudayaan orang lain karena menganggap kebudayaan miliknya yang paling baik. Sikap itulah yang dapat memunculkan adanya konflik. Bisa kita lihat dari contoh konfliknya. Yang pertama, adanya konflik antara suku Madura dan suku Dayak. Mahasiswa yang berasal dari Madura akan selalu bersikeras pada pendirian dan sikap yang menyebut dirinya sebagai orang yang tegas, berpendirian, dan keras. Sedangkan suku Dayak dikatakan pemalu, religius, dan merasa lebih bisa diterima dimanapun. Yang kedua, tindakan bullying yang dilakukan kakak kelas terhadap adik kelasnya dikarenakan berasal dari Pulau Jawa. Yang ketiga, penghancuran tempat ibadah secara sepihak yang dilakukan oleh oknum-oknum konservatif dan fanatik dan berlaku main hakim sendiri. Nah, yang terakhir yaitu yang nomor 6, yaitu bertumbuhnya kuat rasa solidaritas antar kelompok. Adanya konflik antara dua kelompok menyebabkan anggota kelompok ikut terlibat dalam konflik. Secara tidak langsung itu dapat meningkatkan integrasi dalam setiap kelompok, yang dimana dukungan dari anggota kelompok menyebabkan kelompok memiliki kekuatan untuk melawan musuhnya. Contoh konfliknya yang pertama yaitu demo mahasiswa terkait kenaikan uang kuliah atau UKT pada saat masa pandemi. Keikutsertaan para mahasiswa dalam demo itu dapat meningkatkan rasa solidaritas antar mahasiswa. Yang kedua yaitu aksi protes pedagang dengan pemerintah terkait kebijakan buka tutup jalan di masa pandemi. Pemberlakuan buka tutup jalan menyebabkan pendapatan pedagang menurun drastis. Sedangkan pemerintah akan tetap memberlakukan sistem buka tutup jalan demi mengurangi penyebaran COVID-19. Jadi, keikutsertaan para pedagang pada saat aksi protes itu juga dapat meningkatkan rasa solidaritas antar pedagang lainnya. Baik, itulah penjelasan saya terkait dampak sosial dari konflik dan kekerasan. Selanjutnya untuk gempa mental akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.